pertama dengan gerakan yang kedua ini berbeda. Gerakan yang pertama angka ganjil, ya memang angka 7 juga angka ganjil, tapi ingat angka 7 itu angka sempurna. Angkanya Tuhan. Ini saudaraku gerakan Tuhan yang sempurna. Terutama di akhir zaman ini. Tuhan akan gerak, Tuhan akan kerjakan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat besar. Utamanya saudara yang dikasihi Tuhan di akhir zaman ini. Tapi saudara, saya kadang-kadang berpikir begini. Bagaimana Tuhan bisa mengerjakan sesuatu bagi kita kalau kita tidak siap bayar harga? Mengejar Tuhan, bagaimana kita? Ibadah itu harus diperjuangkan. Bukan saudaraku yang dikasihi Tuhan dilakukan kalau ada ibadah. Kalau ada kesempatan, sorry. Bukan. Ibadah bukan dilakukan kalau lagi mood. Lagi senang-senang, udahlah. Lagi kebetulan aku lagi senang, ayolah ibadah kita. Ibadah itu harus diperjuangkan Bapak Ibu. Ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan, ada harga yang harus dibayar. Ibadah itu harus kita perjuangkan. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan akan menjadikan kita memiliki harapan apapun. Sebab di dalam Tuhan semua kita bisa temukan. Di dalam Tuhan semua kita bisa dapatkan. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, maka jauh segala-galanya. Termasuk hidup kekal jauh dari kita. Termasuk damai sejahtera akan jauh dari kita. Termasuk sukacita akan jauh dari kita. Termasuk kebahagiaan yang sesungguhnya akan jauh dari kita. Sebab semuanya dan segala sesuatu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Maka saya katakan ibadah harus diperjuangkan. Katakan amin. Ibadah harus kita perjuangkan. Bagaimana supaya saya ibadah? Bagaimana supaya saya jangan ketinggalan ibadah? Bagaimana saya jangan terlambat ibadah? Bagaimana supaya saya ibadah pas tepat seperti yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang kita kejar. Sebab ibadah saudara sama dengan kita berjuang supaya kita bisa menghasilkan dalam pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Lebih dari situ, banyak orang saudaraku bisa mengerjakan sesuatu, tapi kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, Alkitab mengatakan semuanya adalah kesia-siaan. Jadi kita harus perjuangkan. Ibadah harus kita perjuangkan. Katakan amin. Badan lagi capek, tapi kita harus memperjuangkan ibadah. Haleluya. Banyak kesibukan kita di sana sini, kita harus perjuangkan ibadah. Sebab di dalam ibadah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memegang kunci di hari depan kita. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, berkat bagi kita, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang dikerjakan Tuhan pada pemecahan roti yang kedua ini sungguh-sungguh menunjuk pada kesempurnaan. Inilah yang akan dikerjakan Tuhan di zaman akhir, ya, yaitu mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang sempurna, yang mendatangkan keselamatan bagi kita, bagi orang lain yang menyaksikan apa yang dikerjakan Tuhan lewat hidup kita. Katakan amin. Haleluya, amin. Jadi mari kita kejar Tuhan, saudara. Sebab lewat kita mengejar Tuhan, mengalami Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu kepada kita, orang lain yang tidak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Mereka menjadi percaya Tuhan. Coba kita lihat Markus pasal 6 ya. Coba kita lihat Markus pasal 6 38 dan 39. Kita lihat saudaraku ya.
Markus 6 Ya. ayat 38 sampai dengan 39 demikian firman Tuhan. Terus? Tetapi ia berkata kepada mereka, Ya. berapa banyak roti yang ada padamu? Terus? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lanjut. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Jadi untuk memecahkan 5 roti ini, suruh duduk berkelompok di atas rumput yang hijau. Berbeda sedikit dengan pemecahan 7 roti. Nah, ini yang akan menjadi pusat perhatian kita di pemecahan 7 roti ini. Markus 8 ayat yang ke-6. Markus 8 ayat yang ke-6. Markus 8 ayat 6. Ya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Terus? Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan Alkitab tadi mengatakan saudaraku lebih 7 bakul ya, untuk 4.000 orang. Saudara, bagaimana mujizat ini terjadi? Kita belajar dari Yesus. Yang pertama adalah mengucap syukur. Katakan sama-sama. Ya loh, yang kuat sama-sama mengucap syukur. Saudaraku, kita diajarkan malam ini mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Bagaimana saudaraku? Kalau di dalam segala hal termasuk waktu gagal enggak? Termasuk. Termasuk waktu doa belum dijawab? Termasuk. Haleluya. Termasuk waktu sakit? Termasuk. Amin. Ya. Termasuk waktu saudara terancam makan? Termasuk. Mengucap syukur. Haleluya. Ini yang dilakukan Yesus. Bagaimana 7 roti itu bisa makan 4.000 orang, bahkan lebih 7 bakul. 7 roti lebih 7 bakul sanggup makan 4.000 orang. Dimulai oleh Yesus dari mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dimulai oleh Yesus dari mengucap syukur. Kita diberikan saudaraku pelajaran bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang ada pada kita. Bukan bersungut-sungut tentang keberadaan kita, tapi mensyukuri. Katakan amin. Kita harus belajar bersyukur. Ya, saudaraku, sebab orang sudah kaya pun sulit bersyukur, malah bersungut-sungut. Ya. Sudah berlebih-lebihan pun sulit bersyukur. Malah marah-marah saudara dan mengatakan mananya Tuhan ini. Padahal hidupnya pun sudah berlebih-lebihan. Tapi Alkitab berkata Bapak Ibu, kita dalam kekurangan sekalipun, kita dalam bahaya sekalipun, kita dalam maut sekalipun, sudah dekat dengan maut, kita diajar saudara bersyukur. 7 roti tidak mungkin bisa makan 4.000 orang. Bahkan dikatakan lebih 7 bakul. Tapi hanya dengan bersyukur. Dimulai dengan modal bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saudara, saat kita bersyukur kepada Tuhan, saat itulah Tuhan berkenan dengan hidup kita. Dan Tuhan memberkati berkat yang serba sedikit itu. Haleluya. Katakan amin. Nah, ini dari pihak Tuhan, Tuhan ajarkan kita. Tapi cara kita menerima roti saudara, saya melihat di sini Bapak Ibu, ya, arti rohani duduk di tanah adalah merendahkan diri. Serendah-rendahnya. Sampai kita sanggup mengakui bahwa kita ini adalah debu tanah. Haleluya. Saudara mau lihat mujizat? Haleluya. Bersyukur dan merendahkan diri. Duduk di tanah.
Duduk di tanah itu mengingatkan kepada kita agar kita belajar merendahkan diri untuk menerima keajaiban, menerima mujizat, mengalami hadirat Tuhan yang limpah, mengalami keajaiban-keajaiban yang di luar logika kita. Tuhan bisa kerjakan dari pecahan 7 roti. Maka yang harus kita lakukan menantikan dengan cara duduk di tanah. Duduk di tanah itu mengandung arti, saudara, merendahkan diri, mengakui bahwa kita ini hanyalah debu tanah. Ya, itu merendahkan diri Bapak Ibu. Merendahkan diri serendah-rendahnya sampai kita sanggup mengakui, aku ini nggak ada guna, hanya seperti debu tanah. Ya, seperti debu tanah. Kalau kita sudah menyadari itu Bapak Ibu, saya percaya kita sanggup berkata, Tuhan, isilah bejana yang kosong ini. Sebab selama kita sulit merendahkan diri, sulit saudaraku. Sebab orang yang sulit merendahkan diri itu sudah berisi semuanya itu. Sudah berisi. Tapi kalau orang merendahkan diri Bapak Ibu, ia sanggup mengosongkan bejana kehidupannya. Dan dia sanggup berkata, Tuhan, isilah bejana hidup ini dengan firman. Firman kebenaran. Firman kemuliaan yang sanggup menyucikan hidup kita. Sebab firman ini bicara alat untuk menyucikan hidup kita. Katakan amin saudara. Jadi Bapak Ibu, apalagi kalau sudah kaya, punya kedudukan, ditambah lagi pintar, ini sulit Bapak Ibu, sulit merendahkan diri. Sulit mengakui bahwa dirinya adalah debu tanah. Makanya Bapak Ibu suruh duduk di tanah. Suruh duduk di tanah. Artinya kita disuruh merendahkan diri. Kita disuruh akui dirimu itu adalah debu tanah. Ini semua tidak kebetulan ditulis loh saudara. Semua punya makna. Semua punya arti. Dituliskan di dalam Alkitab ini semua, apapun yang ditulis di sini pasti ini yang sudah diperhitungkan memiliki arti. Ya. Sebab Alkitab berkata kalau semua ditulis, ya tidak sanggup. Semua kertas dikumpulkan dari seluruh bumi ini nggak sanggup menampung apapun yang mau dituliskan, yang mau diceritakan Tuhan. Jadi apa yang ditulis ini sudah yang penting-penting. Semua punya makna, semua punya arti. Jadi kita disuruh duduk, sampai duduk di tanah itu adalah bentuk saat kita menerima pecahan roti itu. Pecahan roti itu saudaraku adalah itu daging Yesus yang dipecah-pecah. Itu 2 lubang di tangannya, 2 lubang pada kakinya, 1 lubang di lambungnya. Ya kan? Sudah berapa itu? Sudah 6 ya. Dan tusukan duri di kepalanya. Ya. Kalau digabung semuanya itu sudah 7. Dan ini semua saudaraku mengandung pengertian dari korban Kristus. Untuk menerima keselamatan. Untuk menerima pengampunan dari sana. Untuk menerima kemurahan dari sana. Untuk menerima kuasa mujizat dari sana. Dibutuhkan merendahkan diri. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai menyatu dengan debu tanah. Sebagai bentuk pengakuan kita. Bahwa kita ini adalah tidak lebih dari debu tanah. Tidak lebih dari debu tanah.
kita harus merendahkan diri. Karena memang kita adalah debu tanah. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah merendahkan diri, saya yakin kita akan diisi. Inilah pengakuan Rasul Paulus Bapak Ibu. 2 Korintus 4. Ini pengakuan Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Silakan Pak. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Terus Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. saudara tahu, Paulus bicara tentang kekuatan yang melimpah-limpah. Bagaimana Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menceritakan kepada kita ia memiliki kekuatan yang melimpah-limpah. Mari kita lihat saudaraku kekuatan yang melimpah-limpah itu. 8. Ayat 8. Coba perhatikan ya. Dalam segala hal kami ditindas, Terus. namun tidak terjepit. Terus. Kami habis akal, Ya. namun tidak putus asa. Terus. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Terus. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah kekuatan yang melimpah-limpah itu. Diisi di dalam bejana tanah liat. Yang didapatkan saat kita merendahkan diri dan mengaku, saya ini tidak lebih dari debu tanah. Saat itulah kehidupan kita akan diisi. Dan saat kita diisi saudara, Paulus bilang itulah kekuatan yang kami dapatkan. Kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuatan yang melimpah itu bagaimana Bapak Ibu? Ditindas, namun tidak terjepit. Ini kekuatan yang melimpah. Saudaraku, kita menghadapi apapun, kalau kita bisa kuat, bisa menang, itu bukan karena kita hebat, tapi karena kekuatan yang ada di dalam diri kita sebagai tanah liat. Katakan amin. Haleluya. Paulus bilang begitu Bapak Ibu. Ya, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami sudah pernah habis akal namun tidak pernah putus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, sudah habis akal tapi tidak putus asa. Ya, kami dianiaya namun tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kok bisa ya? Itulah yang dimaksud Paulus. Itu adalah kekuatan yang melimpah-limpah. Nah, kekuatan yang melimpah-limpah ini Bapak Ibu coba ayat 7 Pak. Ayat 7. Ayat 7. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Terus. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Nah itu dia. Berasal dari mana? Dari Allah. Di mana ditaruh kekuatan yang berlimpah-limpah itu? Di mana ditaruh Allah? Ditaruh di dalam bejana tanah liat. Haleluya. Katakan amin. Jadi pada saat Yesus suruh mereka duduk di tanah, itu harus menerima roti kehidupan yang diisi di dalam tanah liat. Diisi di dalam tanah liat. Itu akan menjadi kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuatan datang dari mana? Dari Allah. Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima bersama-sama kekuatan yang melimpah-limpah itu. Kita juga harus saudaraku mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Ditindas tidak terjepit, habis akal tidak putus asa. Haleluya. Dianiaya tidak ditinggalkan sendiri, dihempaskan tidak akan binasa. Kenapa? Ada kekuatan yang melimpah-limpah. Itu bukan dari diri kami. Sekali lagi Pak, ayat 7. Ayat 7. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Nah itu dia. Dan bukan dari diri kami. Bukan dari diri Paulus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa lolos melewati masalah,
melewati tantangan. Paulus bilang itu bukan dari kekuatan kami, tapi itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Katakan amin. Haleluya. Kekuatan yang berasal dari Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita menerima kekuatan yang luar biasa itu? Bapak dan ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada mengikuti ibadah ini, mari minta kekuatan dari sorga, dari Allah yang hidup, supaya kita bisa kuat melewati setiap tantangan, setiap masalah, setiap penderitaan, setiap salib yang Tuhan izinkan kita pikul. Saya percaya kita bisa kuat menanggung, memikul semuanya itu. Karena bukan kekuatan yang berasal dari diri kita, tapi dari Allah. Katakan amin saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya hidup diisi? Ya, diisi, bejana hidup kita diisi dalam tanah liat ini diisi. Apa yang diisi? Coba kita lihat 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. Ya, silakan Pak. Ayat 3 dan 4. Ya. 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4 demikian firman Tuhan. Iya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Iya, terus 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Mungkin 2 Korintus Pak, 2 Korintus ya. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 7 dulu Pak, ayat 7 dulu. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 7. Iya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Iya. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Itu harta ya. Harta ini kami punyai. Ya. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Coba bergeser ke ayat 3 Pak. Ayat 3. Iya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Iya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Apa yang dimaksud harta tadi pada ayat 7? Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Yang dimaksud adalah ayat 3, Injil keselamatan. Kalau itu masih tertutup buat kita, binasa. Semua harta kita punya. Semua seisi dunia kita punya. Tapi kalau kita tidak berhasil mendapatkan harta yang sesungguhnya, harta yang melimpah-limpah itu, maka akan binasa selama-lamanya. Jadi ini harta yang sesungguhnya, yang harus kita dapatkan, diisi dalam bejana hidup kita. Ya, coba sekali lagi Pak, supaya lebih jelas ayat 7 dulu Pak, ayat 7. Ayat 7. Iya. Tetapi harta ini kami punyai Iya. dalam bejana tanah liat, Iya. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, Iya. bukan dari diri kami. Jelas harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini tidak disimpan saudaraku yang dikasihi Tuhan di tempat-tempat yang lain, tapi dalam bejana tanah liat. Nah harta itu dikatakan pada ayat 3, ya ayat 3, ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Terus ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya. yang tidak percaya, ya binasa. Walaupun kaya secara dunia enggak, tapi enggak memiliki harta yang dari Tuhan. Tidak mengisi bejana hidupnya dengan harta yang sesungguhnya. Harta yang sanggup membawa keselamatan kepada hidup yang kekal. Tidak dimilikinya, tidak pernah diisi bejana hidupnya dengan harta yang berharga ini. Maka Alkitab berkata, jika Injil itu, yaitu harta yang sesungguhnya, tertutup juga, maka ia tertutup bagi mereka yang akan binasa. Siapa mereka yang akan binasa itu? Yaitu mereka yang tidak percaya.
Apa bukti kita percaya? Kita datang kepada Tuhan. Apa kita bukti percaya? Kita melakukan firman-Nya. Apa kita bukti percaya? Kita menyembah Dia sebagai Tuhan. Kita beribadah kepadanya. Kita melakukan perintah-perintahnya. Kita mau hidup dalam hukum-hukumnya. Itulah bukti kita mau percaya. Saudara, ya coba, yaitu orang yang tidak bisa menerima Injil itu tertutup bagi mereka. Mereka itu binasa karena mereka tidak percaya. Yaitu siapa mereka, Pak? Lanjut, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Terus? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi harta yang sesungguhnya itu adalah Injil kemuliaan Kristus. Disitulah gambar wujud Allah. Itulah saudaraku. Semuanya di situ ada. Keselamatan ada, pengampunan dosa ada, kekuatan yang melimpah-limpah ada, berkat di bumi ada, semua ada. Itu Injil keselamatan. Itulah gambar wujud Allah. Haleluya, katakan amin. Inilah yang harus terus menerus diisi dalam bejana hidup kita. Katakan amin saudara. Ini terus jari untuk menerimanya. Caranya gimana? Duduk di tanah. Duduk merendahkan diri, mengaku sebagai debu tanah. Jadi Bapak Ibu, makanya saya berulang-ulang katakan bahwa orang yang tergembala itu saudara adalah orang yang merendahkan hati. Kalau dia tidak bisa merendahkan hati, sulit Bapak Ibu. Ya, maka saudaraku, pada malam ini satu hal yang saya sampaikan kepada kita, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan supaya kita bisa menerima dengan baik. Ya, harta yang sesungguhnya itu, Injil keselamatan, gambar wujud Kristus, itulah yang akan memberikan kita kekuatan yang melimpah-limpah, ditindas tidak terjepit, dihempaskan tidak binasa dan lain sebagainya. Itu kekuatan dari mana? Kata Paulus, bukan dari diri kami, tapi dari Allah yang hidup. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita bawa diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Izinkanlah bejana hidup kita diisi dengan limpahnya oleh firman cahaya Injil yang adalah gambar Allah itu sendiri. Itulah Injil kemuliaan Kristus. Itulah yang akan memberikan kita kekuatan yang melimpah-limpah. Saya tahu Bapak Ibu bahwa tidak gampang menjalani hidup di dunia ini. Apalagi di masa COVID-19 ini. Tidak gampang. Tapi kita punya Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kita. Yang selalu siap memberikan kita kekuatan yang melimpah-limpah itu. Supaya kita bisa kuat menjalani hari-hari kita. Dan utamanya melewati tahun-tahun zaman akhir ini. Kita pasti akan diberikan kekuatan yang melimpah-limpah. Sehingga saudaraku, kita tidak akan kalah dengan berbagai masalah. Tapi kita akan tetap kuat, bahkan akan jadi pemenang bersama dengan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita sembah Kristus Tuhan kita. Hari Kamis depan nanti kita akan ikuti kembali saudara ibadah kita. Saya serahkan kepada song leader dan para pemimpin pujian.